Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeff Nuriasa dari Bogor Cana. Apa kabar teman-teman semua? Pada sehat kan semuanya pada sehat. Jadi gue bakal balik lagi sama teman-teman. Sorry kemarin gue nggak upload video karena ada sedikit ya biasalah. Jadi gue bakal update lagi masih di pergabusan duniawi, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu like, comment, subscribe. Yang baru mampir jangan lupa di subscribe, oke? Komen-komen juga kalau ada pertanyaan yang belum dibalas, mungkin kelewat. Untuk saat ini pasti gua balas untuk komentar-komentar temen gua, jadi bakal gua usahakan untuk tetap balas untuk komen-komen temen semua ya, kayak gitu. Jadi gue bakal sharing lagi sama teman-teman mengenai pergabusan duniawi, dan kali ini gue bakal update Cana Barca, bro. Cana Barca. Gak pada percaya ya. Jadi gue bakal update Cana Barca dari Indonesia. Emang ada? Menurut gue Cana ini patut dijuluki Cana Barcanya Indonesia. Jadi gue bakal sedikit sharing sama teman-teman mengenai cara ini. Cara apa pastinya? Ya udah, gak salah lama, langsung kita bahas di video kali ini. Check it out. Oke, teman-teman, jadi ini adalah Cana Barca dari Indonesia. Jadi ini adalah Cana pleuro, teman-teman. Kadang di habitatnya dia disebut kerandang, atau mungkin yang lebih biru warnanya dia biasanya disebut dengan goblin. Jadi Cana goblin, dan Cana ini masih saudaraan dekat dengan Toman kalau gue lihat-lihat ya. Dan Cana ini menurut gue salah satu yang the best lah, Cana yang the best buat teman-teman pelihara. Jadi ini salah satu Cana eksotis dari Indonesia. Jadi kita harus bangga teman-teman sama Indonesia, karena Indonesia itu salah satu negara yang punya banyak keanekaragaman hewan, dan salah satunya adalah jenis Cana yang bisa dibilang di Indonesia cukup banyak, dan ini adalah Cana pleuro yang menurut gue sangat eksotis kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin udah ada yang punya, atau mungkin sudah ada yang tumbang-tumbang juga kayak gitu. Jadi Cana ini saudara dekatnya lebih ke Cana Toman. Dan untuk bentuk badannya nih teman-teman bisa lihat, dia itu punya struktur badan yang tidak tebal seperti Cana-Cana pada umumnya. Dia punya badan yang agak gepeng, cuman gak gepeng-gepeng banget bro. Jadi dia berisi lah pokoknya. Itu salah satu khas dari Cana pleuro ini. Dan Cana pleuro ini cukup yang bikin gua menarik, dia punya corak batik, bukan batik ya, apa ya, toto-toto gitulah, garis-garis atau apalah teman-teman nyebutnya. Itu yang bikin gua tertarik. Nah ini kita sambil kasih makan ya biar ikannya aktif. Tuh. Kebetulan di sini gue masih kasih makan pakan hidup. Untuk pakan yang kayak pelet, terus yang mati lah istilahnya, dia belum terlalu mau gitu. Jadi ini salah satu Cana rekomendasi dari gue buat lo yang mau punya Cana yang eksotis. Dan Cana ini nggak banyak para pencinta Cana lover memelihara. Gue nggak tahu kenapa Cana ini nggak terlalu populer dibanding Cana Maru ya teman-teman. Tapi menurut gue ini Cana
patut populer sih. Karena apa? Dia punya warna yang jos banget. Nah, ini ikan belum jadi ya teman-teman, bisa dibilang ini masih bahan. Karena kalau memang ini jadi, dia punya base badan itu warna biru. Ada yang birunya pekat banget, ada yang memang birunya soft. Jadi gue nggak tahu itu dari pakan, dari habitat, suhu air dan lain-lain atau gimana. Gue kurang apal karena gue belum terlalu dalam ngedalemin si Channa Pleuro ini. Nah, di sini untuk Channa Pleuro ini sebenarnya hampir sama seperti Channa-Channa yang lain untuk pemeliharaannya. Nah, tapi menurut gua pribadi Channa Pleuro ini salah satu Channa yang sulit direkondisi teman-teman. Banyak juga pengalaman dari teman-teman gua juga, dia itu punya karakter yang gampang stres, gampang mati. Padahal ikan nggak sakit, ikan nggak mogok makan, ikan makan, tahu-tahu mati. Nah, itu menurut gue salah satu bukan kurangnya sih sebenarnya. Jadi mungkin kita lebih harus banyak belajar mengenai Channa ini, gimana caranya merekondisi ikan ini biar stabil kayak gitu di karakter dia yang dia punya. Mungkin kalau teman-teman ada yang baru beli Channa ini, saran dari gua teman-teman bisa simpen di tempat yang jangan keganggu dulu, intinya gitu. Kalau bisa tutupin dulu tangkinya, karena untuk ikan ini kalau ngelihat orang, waduh, kalau awal itu udah pasti dia stresan teman-teman, gerabak gerubuk nggak jelas. Padahal kondisi ikan kadang dia makan, terus ada kita juga respon. Tapi kalau memang dia belum stabil, ngelihat orang itu gerabak gerubuk, nabrak tembok, nabrak kaca, nabrak apalah yang ada di dalam tangki, itu yang bisa bikin dia stres kayak gitu. Jadi intinya lu harus rekondisi ikan ini di tempat yang nggak terlalu bikin dia stres. Dalam artian lu bisa tutup tangkinya dengan kertas atau apalah, jadi jangan sampai keganggu. Lu kalau bisa lu kasih filterasi, aerator cukup, ketapang mungkin kalau memang ada, biar pH-nya juga stabil. Nah, saran dari gue teman-teman mulai dengan pakan hidup buat pakannya, karena memang ini agak sulit untuk makan makanan yang kering kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kasih cacing, udang. Kalau ikan sebenarnya gue nggak rekomendasi sih ya, tapi kalau memang dia harus dipancing dengan ikan hidup atau ikan mas kayak gitu silahkan. Jadi untuk awalan kita harus banyak ngulik banget sama ikan ini, karena gua pun ini ikan keberapa ya, gua nggak tahu, lebih dari 7 ekor lah mungkin udah tumbang teman-teman. Jadi perjuangan banget untuk merekondisi ikan ini ya teman-teman. Jadi intinya dan saran dari gua, teman-teman beli, kalau emang mau melihara ini beli satu dulu. Jadi intinya belajar dulu rekondisi, ngulik-ngulik karakter dia kayak gitu. Nah, kalau udah berhasil atau udah ketahuan nih cara rekondisi dia, baru teman-teman boleh nambah. Mau 1, mau 2, mau 100 itu bebas kayak gitu. Apalagi teman-teman mungkin pengen ngelihat ikan ini jadi, karena kalau teman-teman lihat di Google atau mungkin di YouTube itu banyak yang warnanya gila-gila. Apalagi yang biasa para pemancing sebut goblin, itu birunya
edan. Pokoknya lu bakal tertarik sebetulnya kalau ngelihat ikan ini sudah jadi. Sayangnya nggak terlalu banyak orang yang ngekip ini kayak gitu. Dan cana ini bisa di komteng teman-teman. Kalau gua lihat di akun-akun Instagram orang-orang luar, banyak yang mengkomtengkan dia dengan ikan-ikan predator lain. Nah, mungkin itu ikan-ikan yang sudah settle ya. Jadi jangan sesekali ikan yang baru lu langsung komteng. Itu untuk stabila kemungkinan agak sulit. Mungkin bisa mati karena memang ikan ini sulit sekali buat rekondisinya. Tapi ketika udah direkondisi atau sudah stabil nih ikan, gue yakin lo bakal seneng. Dan ya bisa dibilang salah satu cana yang memang nggak banyak orang punya, tapi istimewa sih sebetulnya. Tapi gue yakin banyak yang bakal ngekip kalau sudah mulai ada beberapa kiper yang sering-sering posting, apalagi kalau memang si ikan ini sudah mulai birunya keluar kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh coraknya. Kayak ada buletan-buletan gitu di pipi, di badannya. Biasanya buletan itu yang di badannya nih ada yang 2, ada yang 3. Seringnya sih gue ngeliatnya 2 atau 3. Gue nggak tahu nih ada yang 4 atau 5, gue kurang tahu, belum pernah lihat lagi. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ngeliat, mungkin silakan. Kalau yang di badannya ya, yang nggak termasuk di pipinya, tapi di pipi itu termasuk. Nah, ini bisa dilihat yang sebelah kanannya totalnya 3 nih. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri totalnya 2, gak simet nih. Iya ya, ikan ini gak simet ya. Oke, nah jadi itu ini cana yang patut teman-teman pelihara. Gue rekomendasi banget sih ini ikan. Apalagi kalau udah besar, gue lihat di tangki-tangki orang ada beberapa yang udah jumbo banget. Nah, by the way ini kebetulan warnanya lagi turun ya teman-teman. Jadi dia lebih ke abu-abu dibanding ke birunya. Gue juga kurang tahu apa karena makan atau mungkin dia moodnya lagi kurang bagus. Tapi kalau untuk kestabilan, gue rasa sih ini kan sudah stabil untuk rekondisinya ya teman-teman. Dan mungkin moodnya aja yang memang lagi turun ya kayak gitu. Nah, ini gue lagi coba ngakalin gimana caranya biar dia makan pelet teman-teman. Karena gue pengen dia makan pelet yang mengandung pigmen. Karena gue pengen ngeluarin warna birunya nih untuk ikan ini. Jadi gue bakal usahakan banget makan pelet. Tapi untuk saat ini ikan ini belum mau makan pelet ya teman-teman. Masih doyan yang hidup. Salah satunya ya, ini gue yang lagi sering gue kasih makan ya ulet Hongkong, ulet Jerman. Itu gue kasih makan gitu. Nanti gue kasih juga nih video dia yang menurut gue lumayan bagus performnya. Jadi ketika warnanya lagi naik itu belum naik banget sih, tapi lebih naik dari ini. Nanti gue coba kasih lihat teman-teman ya, gue share sama teman-teman. Jadi ini celana pelurunya ukuran kurang lebih sekitar 23 sentian sampai 25 lah, kurang lebih sekitar segituan. Dan gue kurang tahu maksimalnya ukuran berapa, tapi gue lihat ada yang update kemarin sekitar 40 atau 50 cm, gue lupa. Itu gede banget bro, dia di mega tank dan wah cakep banget deh pokoknya. Ini kan cocok banget buat temen-temen yang suka komteng-komtengan nih. Mungkin gue bakal komteng kali ya, tapi tangki kecil gini berhasil nggak ya, bisa apa enggak ya? Soalnya gue lihat giginya gokil bro, ini kayak toman banget, keluar banget giginya nih. Ngeri kalau udah ngelihat dia mangap terus ngeluarin giginya. Kemarin gue mindahin dia di plastik, dia gigit itu langsung sobek
Gak biasanya kan kalau cana-cana yang lain lu pindahin plastik ngamuk-ngamuk ya biasa aja lah, plastiknya nggak sobek nggak bocor. Kalau dia plastik itu sampai bocor kayak gitu. Jadi ini aja yang bisa gue update sama temen-temen secara Pleuro. Menurut teman-teman setuju nggak nih kalau Cana ini disebut Cana Barkanya Indonesia? Setuju nggak nih teman-teman? Kalau setuju komen-komen di kolom komentar, oke? Jadi buat teman-teman yang punya Cana ini, yang pernah rekondisi Cana ini, boleh komentar-komentar di kolom komentar YouTube, oke? Mungkin itu aja lebih kurangnya penjelasan gue mengenai si Cana Pleuro ini. Kalau memang ada yang kurang, teman-teman boleh tambahin di kolom komentar, oke? Itu aja. See you next time. Nanti gue bakal update lagi si Cana Pleuro. See you next time. Gue pamit. Bye-bye. Nah, itu dia teman-teman. Cana Pleuro. Jadi menurut gue Cana Pleuro ini salah satu Cana yang sangat eksotis dari Indonesia, Kalimantan ya kalau nggak salah kayak gitu. Jadi itu Cana menurut gue yang bukan paling the best, salah satu Cana yang bisa dibilang cukup bagus. Itu sebenarnya recommended banget buat temen-temen pelihara. Tapi ingat seperti yang gue jelaskan tadi, jangan lupa belajar untuk rekondisinya dulu kayak gitu, oke? Jadi kalau untuk harga itu mah nggak terlalu mahal bro. Jadi relatif kalau untuk Cana Pleuro ini biasanya disebut dengan kerandang juga kayak gitu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu klik video ini, sudah menonton video ini. Jadi tetap support gua melalui like, comment, subscribe. Yang baru mampir jangan lupa subscribe juga. By the way, di sini gua punya Limbata Jos. Kalau emang teman-teman mau melihara, ini nggak terlalu mahal, sangat terjangkau. Untuk yang minat bisa langsung ke Instagram gua, oke? Untuk harga pokoknya cincai ini untuk ikan Jos kualitas, oke? Jadi nanti gua spill ikan ini atau bisa cek di Instagram, oke? Itu aja. Jadi sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Gua pamit, see you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.